Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ada 5 intervensi gizi: memberikan diet, memberikan edukasi, memberikan konseling, memberikan ada kolaborasi asuhan gizi, ada juga aksi yang berbasis masyarakat atau aksi berbasis populasi, nggak cuma ke satu orang. Nah, intervensi ada banyak. Ketika etiologinya adalah kurang pengetahuan, ini bisa diselesaikan dengan edukasi. Maka ini jadi ranah kita. Kita bisa mengatasi etiologi. Kalau di dalam intervensi, selain fokus pada apa yang harus dilakukan, implementasinya apa? Mengatasi etiologi. Di dalam planning ada kaitannya sama tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya bukan namanya mengatasi, memberikan edukasi. Memberikan edukasi itu adalah cara implementasi, bentuknya, strateginya, strategi. Tapi kalau bicara tentang tujuan, ini adalah fokus ke problem. Problem dia ada di PES. PES-nya diagnosis. Jadi, problem itu akan dibuat ke tujuan. Etiologi akan dibuat ke strategi. Oke? Ya. Jadi kalau problemnya diagnosis gizi, problemnya kelebihan asupan karbohidrat NI 5 titik sekian, saya kurang begitu apa. Maka tujuan intervensinya adalah mengurangi karbohidrat. Caranya bagaimana mengurangi karbohidrat? Memberikan edukasi. Kenapa? Ya karena dia kelebihan asupan karbohidrat karena pengetahuan. Jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki, meningkatkan, menurunkan asupan karbohidrat. Caranya bagaimana? Dengan memberikan edukasi. Tahunya edukasi sudah berhasil atau belum? Lihatnya dari mana? Melihat edukasi yang kita berikan itu sudah berhasil menurunkan asupan karbohidrat. Evaluasinya lihat apa? Yang dievaluasi apa? Pengetahuan apa? Asupannya. Jadi tanda gejala ini sensitivity akan dilihat sebagai oh nanti bilangan selanjutnya. Oke, ini di sini nggak ada. So ketika tanda gejalanya adalah hiperglikemi, HbA1c, nah ini kurang ya. Seharusnya tanda gejalanya ada lagi recall karbohidratnya berapa. Ya kan? Jadi yang dijadikan sebagai monitoring evaluasi edukasi itu sukses belum sih? Itu ketika recall asupan karbohidratnya sudah sesuai kan? Kan kemarin katanya karbohidratnya berlebih karena nggak ngerti. Sudah dikasih tahu, bukan pengetahuannya meningkat yang dijadikan sebagai tanda dia berhasil, tapi karbohidratnya sudah membaik. Ketika karbohidratnya sudah membaik, respon glikemiknya baik, respon glikemiknya membaik. Suatu saat 3 bulan 4 bulan HbA1c. Maka yang dilihat ketika itu mengalami perbaikan, maka strateginya bisa dibilang berhasil, asuhan gizinya permasalahannya selesai. Nah, oke, ini ya sampai salah. Kalau yang dilakukan monitoringnya adalah memonitor berat badan, betul atau salah?
untuk problem ini memonitor berat badan. Betul atau salah? Kurang sesuai, kenapa? Karena tanda gejala untuk problem itu bukan berat badan. Tanda gejala yang kalian tentukan. Walaupun di dalam buku INCPT, berat badan bisa menjadi tanda gejala. Tapi kalau di kasus kamu nggak menuliskan berat badan sebagai tanda, ya bukan itu yang dilakukan. Paham? Jadi, jadi hubungan antara diagnosis dengan intervensi adalah rumusan IS itu sangat berkaitan. P, problem itu pasti mengarah ke tujuan. Kalau problemnya, misalnya ini ada satu kasus lagi mungkin. Nah, problemnya gangguan mengelak, maka tujuannya yang dikurangi gangguan mengelak. Tujuannya etiologinya apa gangguan mengelak? Oh, ternyata terkena komplikasi pasca stroke. Maka intervensinya harusnya ngapain? Melakukan sesuatu biar stroke-nya habis selesai. Tapi apakah bisa kita memberikan sesuatu biar stroke-nya selesai melalui edukasi, konseling, kolaborasi, berbasis masyarakat, ataupun memberikan dia stroke-nya selesai, sembuh lagi? Bisa. Itu bukan kompetensi kita. Nah, pentingnya apa? Kamu tahu nggak itu kompetensi? Atau itu bukan kompetensi? Itu yang harus kamu pahami. Cara memahaminya seperti apa? Ini 5 intervensi gizi, 5 domain intervensi gizi. Karena lebih diet itu memberikan makan. Apakah pemberian makanan bisa memulihkan orang terkena stroke menjadi sehat kembali? Memberikan edukasi, kamu ngomong sampai berbusa, bisakah dia bangun bisa menelan dengan sangat baik? Kalau memang bukan, bisa jadi itu bukan kompetensi kita. Kalau bukan kompetensi kita, maka strategi kita adalah melihat tanda gejala. Karena di sini tanda gejalanya adalah kalau makan tersedak, kalau makan tidak lancar, kalau makan hasil menelannya sakit, bleber, makanan nggak bisa ditelan dengan baik. Itu tanda gejala. Maka yang dimonitor ya memonitor hasil tes menelan, memonitor keluhan saat menelan atau saat makan. Caranya gimana biar gangguan menelannya bisa teratasi? Strateginya jadi modifikasi makanan. Paham? Kalau strateginya kita memodifikasi makanan dari makanan biasa jadi makanan lunak, dari makanan lunak jadi makanan sering, dari makanan sarin jadi makanan cair. Ini ya tadi materinya bilang makanan cair tempat tidur. Kan tujuannya biar kamu bisa menelan dengan baik. Itu kan cara strategi kita adalah fokus pada tanda gejala. Kalau tadinya kamu makan 3 kali sehari makanan utama, gara-gara dikasih makanan enteral, makannya bisa 6 kali sehari, bisa 8 kali sehari. Kecil-kecil di porsi, yang penting kan bisa masuk. Oke, sini oke. Ya, jadi itu hubungan antara diagnosis dan intervensi. Nah, kita melakukan diet, menentukan diet, melakukan edukasi, konseling ataupun kegiatan yang lain itu based on apa? Ada banyak hal. Ya, memang teman-teman belum masuk ke semuanya. Itu pendidikan. Sedang, nah, jadi intervensi ini semuanya sedang diajarkan atau akan diajarkan ke kalian. Untuk diet nanti di mata kuliah ke depan ada dietetik, terus kemudian untuk edukasi di mata kuliah pendidikan, konseling juga sepertinya nanti semester 7 ada konseling, terus kemudian kolaborasi itu nanti sebenarnya nggak ada mata kuliah khusus soal kolaborasi. Harapannya saya punya mimpi teman-teman kalau kita ada keperawatan dan itu juga kolaborasi dengan kedokteran UAJ.
Aduh, mereka berbakat baru. Nah, harapannya teman-teman, saya punya mimpi mungkin generasi selanjutnya setelah kalian itu bisa IPE. Ya, kalau dulu saya di Undip ada IPE. IPE itu ya kuliahnya bareng, kegiatannya bareng, bareng diskusi kelas bareng. Oh, kalau dapat satu kasus tadi misalnya ya bapak-bapak yang terkena stroke ini misalnya, kita fokuskan pada kliennya. Nanti teman-teman keperawatan bagaimana pemberian dukungan keperawatan dari teman-teman dokter, mereka bagaimana sih intervensi medis. Jadi kita belajar bareng kasusnya apa. Maka dari kelas itu sudah punya pahaman bahwa itu besok waktu rumah sakit dokter ini, dokter juga akan tahu oh bisa saya dulu ya nggak ya? Itu tahu. Nah, kalau ini kan cuma satu satu kacamata aja gitu, itu mendidik itu untuk kelas. Kemudian aksi berbasis populasi pendidikan musik. Kalau kali saya nggak mampu mata kuliah tersebut tadi. Lalu saya mau mengambil mata kuliah ini sebenarnya karena saya memberikan psikologi komunitas. Jadi sumbernya adalah dari ini contoh-contoh sumbernya. Ada panduan-panduan praktik dari teman-teman kedokteran, dari gizi ataupun dari tenaga kesehatan lain, mungkin berhubungan juga dengan kondisi kita, pasien kita yang kita alami. Jadi teman-teman terbiasalah membuka e-book ataupun jurnal itu menjadi sebuah sumber intervensi. Oh, kalau penyakitnya kayak gini, dietnya seperti apa sih? Ya, seperti itu. Nah, saya akan menyampaikan ini adalah bagaimana kita berpikir di dua komponen, planning sama implementing. Planning, kalau kalian lihat di lembar lembar apa namanya NCP-nya yang selembar masih di bawah lembarannya, kalau yang masih di bawah, di situ akan ada komponen dua. Yang pertama adalah bentuknya seperti apa. Bahkan kalian boleh melihat, saya selalu menyampaikan di kelas saya itu di bawah, ya, itu bukan riba. Ya, di intervensi ada dua. Yang pertama dalam ini, ya, juga ya. Di dalam planning, pertama kali yang harus tercantum di sini adalah paling atas di planning atau paling atas dari intervensi adalah tulis saja kan? Di intervensi bagian intervensi paling atas tulisannya kan baru sistem ada di atas. Oh, intervensi. Ada yang satu yang yang sebenarnya ada yang disebutkan satu lembar. Ya, intervensi awalnya dengan dua ini kita ini komponen pertama adalah tujuan. Oke, jadi menuliskan dulu tujuannya. Setelah tujuan, nanti tinggal tingkat diagnosisnya ada berapa. Ketika diagnosisnya 3, biasanya tujuannya 3. Diagnosisnya 4, biasanya tujuannya 4. Tapi bisa saja tujuan itu bisa merangkum 2 atau lebih diagnosis secara bersama. Artinya satu intervensi selesai atau menyelesaikan 3 permasalahan, 2 setelah tujuan bisa biasanya akan menulis prinsip diet. Kenapa? Karena intervensi utama kita yang pertama memberikan diet. Nah, prinsipnya apa? Prinsip dietnya. Teman-teman belum belajar banyak, tapi setidaknya kalian tahu. Oh, kalau orang punya hipertensi bisa dietnya
dan natrium misalkan. Oh, kalau orangnya dengan operasi atau mau operasi atau pasca operasi, pemberian makannya betapa energinya tinggi, proteinnya tinggi. Misalkan seperti itu prinsipnya. Setelah prinsip dia, ada namanya syarat. Berarti preskripsinya. Preskripsi kan bahasa Indonesia adalah resep. Jadi kita tuh bisa membuat resep, tapi resep dia itu bukan resep makanan. Itulah kenapa saya ngajak kalian ikut topik nanti. Resepnya adalah resep dia atau preskripsi, diet preskripsi. Isinya apa? Oh, energinya berapa, proteinnya berapa. Tadi katanya proteinnya harus tinggi. Berapa gram per kilogram? Tapi katanya energinya harus tinggi. Berapa kilokalori per gram? Tadi katanya natriumnya harus rendah kalau jadi hipertensi. Berapa miligram natrium? Berapa gram garam? Berapa banyak cairan dan yang lain? Itu adalah nanti di bawahnya di dalam lab ini akan ada namanya frekuensi cara pemberian, cara pesan, cara sajian, frekuensi kemudian ini semua adalah planning rencana. Maka rancangannya seperti oh saya menemui pasien untuk saya senang ketemu pasien saya kaji dari di L dan 3 domain lain. Saya kaji masih selesai kan saya kaji pasien berikutnya, saya kaji pasien berikutnya, saya kaji pasien berikutnya. Saya pagi hari kita dulu di pasien. Sudah selesai di situ jam 10 jam 11 waktunya darat. Waktunya darat. Maka saya menentukan oh kalau kondisinya kayak gini untuk pasien yang khususnya pada apa-apa. Ketika sudah menentukan diagnosisnya, saya merencanakan kondisinya ini nanti saya mudah seperti apakah itu bisa kita mikir panjang-panjang. Lama-lama kita mikir boleh nggak? Kenapa? Kenapa kok? Saya bekerja di satu bangsal, isinya 40 pasien. Saya di situ masuk kerja jam 7. Boleh nggak saya kaji semua pasien terus saya bikin lama-lama untuk menentukan ini? Boleh nggak? Karena apa? Boleh nggak saya lama-lama di pasien sampai siang? Kenapa nggak boleh? Mbak Asri, pengalaman kemarin tidak bisa pagi nanti. Boleh nggak kalian dari jam 7 sampai jam 11 di bawah sana? Karena pasiennya banyak. Dikaji, dikaji satu persatu. Pasiennya berapa? Kalian di bawah terus sampai siang boleh nggak? Kenapa? Kalau saya mau dikasih pasiennya, pasien tidak dapat sendiri. Karena dia makanan dan kita sudah tahu dia dapat apa, dia dapat apa. Dia tidak tahu prosesnya bisa beda. Orang ini kondisinya ini maka selanjutnya ini orang kita ini salah satu. Begitu terus. Kalau saya lama-lama di kampus, kok nggak bersih-bersih gimana? Nggak diorder, makanan nggak datang. Bisa jadi dapur mengeluarkan makanan tidak sesuai dengan dietnya dia. Maka harus seperti ini. Karena untuk makanan dikirim jam setengah 12. Pesan terakhir bisa jadi jam berapa?
Makan siang waktu terakhir jam berapa? Lupa? Pesan bisa jadi jam 10 sudah. Nggak boleh bisa jam 11. Kalau kamu datang jam 11, baru pesan jam 11, tidak juga. Nah, tapi di wilayah ini nggak pasti orang. Oke, karena di sini planning itu harus dilakukan dari tentang melakukan planning. Ya, di sini ada tentang tujuan, prinsip diet, cara diet, kemudian menentukan frekuensi, artinya berapa kali dari hari itu makan. Kalau 3 kali makan utama, 2 kali snack. Ini itu standar. 3 kali makan utama pagi siang, break, 2 kali snack, pagi siang. Itu standar. Tapi untuk kondisi tertentu kayak diabetes, snacknya 5 kali. Itu kalau makannya orang biasa. Kalau yang normal, frekuensinya bisa 4 kali sehari, bisa 6 kali sehari, bisa 8 kali sehari. Itu boleh saja. Terus kemudian cara pemberian sama untuk pemberian relatif mau lewat orang atau enteral yang orang, jadi enteral bentuknya seperti susu minum atau enteral bentuknya susu tapi masuk ke pipa, ini dipasang sondel. Kalau memasang sondel, apakah itu keterampilan ini sebagai tenaga gizi? Bukan, makanya butuh kolaborasi dengan gizi. Orang bisa apa? Pasien saya itu nggak bisa ngomong, nggak bisa nafas dengan baik, nggak bisa makan dengan baik, tapi pencernaannya masih bisa kerja. Maka diberikan makanan yang tepat, tapi tidak ganggunya, tidak santai, maka lewat pipa, maka dipasang selama mobil, mau lewat NGP, masuk, nasal, gastrik, sentuh, selang menghubungkan pipa yang menghubungkan nasal ke gastrik atau NGT menghubungkan ke lindung, jadi langsung khusus harus misalnya kalau hasilnya dipotong, hasilnya tidak cancel, hasilnya ada permasalahan, kan hasilnya nggak ada kerja, lambungnya nggak ada kerja, sudah mengatakan dari ujung langsung ke lambung, itu khusus tadi, atau peritoneal, jadi apa namanya ditusuk langsung ke usus halus, jadi tidak lewat oral. Misalnya kalau ada besar di leher, itu juga masuk selang tuh. So, di pipa makanannya lewat pipa, tapi pipanya langsung ditusukkan ke lambung atau ditusukkan ke situ. Itu bukan kompetensi kita untuk memasak alat itu, untuk memberikannya pun bukan kompetensi kita, tapi menyediakan dia ya itu bukan orang. Paham? Artinya nggak bisa kerja sendiri kan? Orang juga nggak bisa kerja sendiri karena nggak tahu harus menentukan dia seperti apa kalau kondisinya gitu. Tidak bisa membeli pesan kemudian menangguhkan itu kan. Oke. Kemudian ada cara pesan diet. Cara pesan diet itu adalah bagaimana menyampaikan planning ini ke instansi gizi karena kita dibahas. Itulah kalau di rumah sakit khusus dan klinik itu kalian nggak mungkin belajar sampai kalau nggak belajar klinik. Karena nggak mungkin belajar klinik kalau nggak tahu bisa. Oh, kalau dietnya ini persnya. Oh, kalau dietnya seperti ini cara mas. Jadi nanti ketika dari pasien, dari instalasi mau ngasih makanan ke pasien kan ada etiket bahwa menu ini adalah bentuk IPS, menu ini adalah bentuk kemudian dia tidak bentuk karena bentuknya tidak sempat ditelan dulu ya, karena nanti kalau lihat kita bisa terus. Itu konsepnya dasar. Nah, biar perencanaan kalian bebas, ada cara
kritis. Maka kalau kemarin praktek apakah selalu berdasarkan yang kedua? Apakah selalu berdasarkan maka potensi di kasus besar? Ya. Apa yang mau apa tanda kalau itu nggak berhasil? Di pasien yang mau jual apa kemarin? Kritis kan? Oh ada. Dimakan habis. Oh makanan berat. Iya kan. Sarapannya bagus. Ada gastric residu masih ada. So kalau ada gastric residu kalau sarapannya bagus, gastric residu itu maksudnya adalah kalau kalian minum atau mengkonsumsi sesuatu kan di lambung itu cuma untuk sementara apa? Habis itu kemana makanan. Tapi kalau ada gastrik residu, artinya makanannya masih di cluster. Pembelian dia itu 6 kali bisa. Kalau enteral 24 jam, 6 kali. Harusnya kan setiap 4 jam. Kamu nggak mungkin jam 12 ya. Kamu nggak pulang. Jam 2 malam masih dia. Memang kali gizinya nggak boleh pulang. Dan masih waktu juga untuk beristirahat. Ya, jadi dari 6 pagi sampai jam 10 malam. Berarti 6 sampai 10 malam dihitung. Nanti dibagi jadi 6. Maka mungkin sekitar 2 sampai 3 jam sekali kasih makan. Artinya kalau tadi jam kamu dikasih makan, jam 10 mau, jam 9 mau dikasih makan. Harapannya makanan dari jam 6 itu sudah diserap habis atau belum? Sudah habis atau belum? Sudah. Biar kalau jam 10 dikasih dia lagi, disuntik itu adalah lambungnya sudah kosong. Paham kan di sini? Karena si lambung yang makanan tadi kan sudah ke susah diserap. Tapi untuk kondisi tertentu karena hasilnya yang bilang paling maksimal kalau kata khusus operasi, maka serangan tidak bagus, khususnya tidak bekerja dengan baik, mungkin dapat obat-obat membius yang khususnya mungkin mau operasi. Dampaknya juga ke lambung jadi tidak. Kalau lambungnya nggak enak, maka dapat makan itu cuma dingin doang. Apakah ini bagus? Bisa busuk makanan. Kalau makanan busuk, ya bisa infeksi. Maka dicek masih dari situ digasen enggak. Kalau masih ada berarti jelek nanti dia. Kalau dia jelek harus main. Kalau enggak dia bagus sudah bisa. Nah, pemberian semuanya ini itu butuh kemampuan untuk berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis itu nggak bisa melihat satu pasien yang masih. Ya. Mereka berdua cuma menangani satu pasien kalau bukan mendalam. Apakah kalau saya minta betul lagi apakah pasien bisa melakukan teman-teman yang mungkin punya nilai akademik bagus mungkin itu kita di lapangan tapi belum tentu juga teman-teman yang mungkin akademiknya kurang di kelas isinya berdoa dan pikir meditasi belum tentu ketika di lapangan kita beda di kelas sama di lapangan beda ya. Nah ini butuh kemampuan untuk berpikir kritis disesuaikan. Ada rumah sakit yang bagus itu seperti KPAP itu secara praktek di sana masuk salah resolusinya banyak jenis biaya banyak. Tapi kalau di rumah sakit tertentu yang mungkin seperti puskesmas sama dan berdayanya mungkin terbatas. Harusnya biayanya di atas 1.500. Tapi rumah sakit itu hanya punya standar biaya 1.300 dan 1.700. Kalau dikasih 1.500 misalnya. Atau rumah sakit tertentu ini dia pakai catering dia, nggak mas. Terus bagaimana pesen makanan catering?
Kan harus pesan komunikasi terus, bukan ini pesan harus ya kan, karena hasilnya dari varian itu bisa jadi kondisinya berubah-ubah, tidak bisa dipikir dalam aturan itu, ya itu juga kemampuan berbeda-beda. So kalian jadi berbeda. Jam terbang bisa didapat kalau kalian latihan khusus, atau kayak contoh kemarin untuk kalau jual visi itu tipikal kasus beneran itu di lapangan kemarin masih ada kondisi yang bisa ini apa itu. Nanti kalau semakin lama berlatih dan tertuju kalian terjun ke lapangan, ketemu pasien secara langsung, yang kamu oke. Saya kemarin ketika diadakan hampir 120 pasien dalam semua baru satu tahun. Itu pun saya masih berapa belum menguasai, masih harus belajar. Ya, jadi kalau praktisi setiap hari pegang kita dibuat masih dan mahasiswa belajar. Itu bisa jadi nanti kalian bisa melakukan ini kasih biarnya apa ya dapat teori dan juga. Nah implementasinya teman-teman kalau ingin implementasi setelah diberikan ini makanya sudah diberikan siang hari malam sore hari besok pagi mau tetap sama seperti itu ya ini kita pesan hari Selasa ini hari Selasa ini saya itu jam 7 saya pesan untuk jam 12 nanti siang 5 kopi. Nah, untuk besok pagi, apakah tetap sama pesanan saya tidak cukup buat aja? Gimana kok? Terus yang harus kita lakukan apa kalau untuk dalam kondisi pasien? Maka besok aku kita harus kembali. Hari kedua kita kembali. Hari berikutnya kembali. Melakukan apa? Monitoring. Jadi kita kunjungi pasien. Kita kunjungi pasien lagi. Kemarin kita mendapatkan sedikit. Kemarin kita tidak bisa menenang. Sebenarnya mau dibawa kemarin saja tensinya tinggi sekarang jadi tinggi. Kemarin katanya perutnya sakit sekarang perutnya udaranya. Kalau ada luka itu biayanya berubah enggak? Ngapain biayanya masih tetap itu kok jadi tapi kalau ada hubungan kondisi biayanya tetap enggak berubah juga. Maka kalian belajar makanan itu enggak cuma bentuk nasi. Kalau udah bisa makan nasi jangan dikasih lebih banyak. Kalau nggak bisa makan ini dikasih makanan seperti itu. Nggak bisa makan beda kasih makan nggak bisa kita kasih makan pangan melalui kayak gitu nggak boleh nanti 4 orang nggak bisa jadi kalau dari terakhir itu kita pangan itu komunikasi itu komunikasi tapi kan kita bingung harus komunikasi kita kolaborasi bukan ngasih apa ini pun fakta ini pun tidak semua orang kita yang kalau bisa kita tidak bisa kita oke ya itu implementasi. Nah ini dalam menentukan tujuan teman-teman sekalian tujuan selalu fokus sama problem. Nah ini saya mengajarkan kalian ini tujuan itu harus smart jadi harus spesifik. Terus kemudian bisa diukur, maka di sini misalnya tadi tujuannya adalah untuk misalnya problemnya adalah saya ambil contoh
Problemnya adalah asupan oral. Jadi paling sering nih kalau di rumah sakit. NI21 asupan oral itu lupa. Ya. Terus kemudian etiologinya kenapa? Karena ada gangguan gastrointestinal tract. Apa? Misalnya mual, muntah, perutnya buka, gak nyaman, bisa makan dengan baik. Dikit-dikit bau makanan muntah, dikit-dikit bau makanan muntah. Jadi semuanya ada gejalanya. Hasil recall 24 jam, ya cuma 15%. Energinya cuma 15%. Terus kemudian makan dimuntahkan. Contohnya simpel banget. Dengan problem seperti itu, apa tujuan dietnya? Tujuan intervensinya apa? Tujuan intervensinya? Ayo deklarasikan tujuan intervensinya. Tujuan intervensi mengacu ke problem apa? Tujuan intervensinya apa? Asupan orang tidak dibuat ini bukan kalimat kalimat yang baik adalah ya, tidak masalah. Oh, meningkatkan asupan orang. Ini dibuat itu artinya kurang ya. Karena asupannya kurang, maka tujuanmu adalah meningkatkan asupan orang dengan cara cara caranya apa? Strateginya apa? Dengan cara bagaimana cara meningkatkan asupan orang tidak dibuat pada pasien ini. Strategi mengacu ke etiologinya adalah terus gangguan gastrointestinal yang tadi saya sebutkan adalah uang. Ketika saya ngomong itu gangguan gastrointestinal, pasien ini nggak bisa makan, nggak mau makan, kok nggak makan? Makanya gimana kenapa? Saya bau makanan jamu, saya lihat uang, nggak nyaman, perut saya sakit, mau dikasih makan lebih jadi jadi cara caranya gimana dia tujuannya tercapai. Apakah makanan itu makanan adalah untuk kuat? Kalau kamu mau dikasih minuman hangat, maka kamu makin kuat. Jadi kalau kamu menemukan pasti akan kalau mau mabuk dikasih teh, mana dia kasih seperti begini itu. Aku mau bukan dikasih teh hangat. Tapi jangan dikasih teh itu kan mau begini. Kalau juga jadi ya, itu prinsipnya. Maka porsinya kecil, diberikannya sempit, teksturnya dari kering, tidak menggunakan bahan yang merangsang, des, itu, asin, bikin gas, masak. Terus kemudian, bagaimana cara mengetahui kalau intervensi multi berhasil? Yang dimonitornya adalah
tidak masuk pada tadinya berapa. Terus yang berdasar kalau 16%, ini tergantung apa. Nah, makanya kan itulah kenapa saya menyampaikan di sini tujuan itu bisa diukur. Tapi juga hasilnya bagus. Bisa nggak dari 15%? Disebut masalah itu kalau tidak sesuai dengan masalah nggak apa? Asupan 15% disebut masalah. Iya, ketika melakukan riset itu kan kita hasil risetnya terus dibandingkan dengan Capricorn, targetnya itu 80 sampai 100. Recall itu untuk kebutuhan, tapi 80 sampai 100 kalau tidak habis 50% tidak fokus. Recall 15% kebutuhan, terus kemudian akan diletakkan stop sisa di atas 80%. Ya, kalau kita sisa, jadi ketika melihat sisanya 80%, jadi cuma pakai 20. Sisa yang baik itu kalau di bawah 20, jadi sisanya menolak. Maka yang dimonitor adalah ya tanda gejalanya itu. Lakukan ritual lagi besok hari. Tadi kalau order bilang dimonitor, apakah begini monitor kemarin atau bisa kemarin sore bisa tadi pagi bisa begitu sudah di atas 16%. Kalau 16% apakah tidak sih? Ya enggak, target itu berapa? Maka dipasang target. Maka kemudian yang disebut sebagai problem itu kalau dibandingkan dengan standar, dibandingkan dengan rekomendasi, dibandingkan dengan asesmen sama proyek itu hampir mirip. Maka ketika melakukan monitoring, ketika menentukan tujuan, meningkatkan asupan orang yang dibuat dengan yang tidak akhirnya apa? Identify goals description, identify goals target value, meningkat asupan orang dan nilai 50% atau 40%. Boleh. Apakah mau dipasang target 80%? Boleh nggak dipasang target 80%? Boleh nggak? Hari Selasa recall-nya 15. Hari Rabu bisa dipotongin kalau saya mau monitoring target kalau belajar kalau besok 80% terpenuhi. Boleh nggak menentukan targetnya seperti itu untuk besok hari Rabu? Menurut kenapa? Bisa nggak diraih dari luar muntah nggak bisa? Cuma makan 2 sendok itu dimuntahkan itu makan dimuntahkan. Besok pagi kamu ada pokoknya harus itu jangan nggak mau tahu. Ya jangan terlalu bodoh. So yang namanya tadi kayak tinggal gila bertahap hari Selasa, hari Rabu ditarget 50%. Boleh, kok nggak sampai itu? Tapi hari Rabu semua ditarget 50 lagi. Ya sampai kalau bisa di 80-100%. Kalau bisa, tapi selalu bisa belum tentu di rumah sakit belum ada anak kecil yang besar.
karena orang tuanya masih belum tentu akan kerja di bawah orang yang makan dan dan ditentukan targetnya, ditentukan timeline dalam 20 hari bisa mencapai 50%. Jadi ada timeline tujuannya kalau sesuatu bukan cuma meningkatkan asupan orang itu, meningkatkan asupan orang dalam 24 jam dan dari 15% menjadi 50%. Oke, itu kalau dari segi kita. Oke, terus kemudian subjeknya siapa, goal setternya siapa. Subjeknya misalnya ada misalnya dengan ritual atau goal sudah bukan oleh bisa bekerja. Tapi kalau konseling tujuan itu ditentukan oleh mau turun berat badan ditarget, kamu mau turun berat badan berapa juta, kamu pengen kan langsung banyak, mungkin nggak kamu turun 5 kilo dalam 2 hari, potongan enggak, berarti tidak realistis. Kok bisa kok 1 minggu turun 1/2 kilo, bisa nggak? Ya, kamu mau pasang target berapa? 600 berapa jalan? Oke, siapa yang menentukan target kamu? Target ditentukan oleh wadah. Misal itu kalau di belum bisa dibuat. Tapi kalau di rumah sakit tidak semudah itu meningkatkan. Tujuan di rumah sakit karena memang meningkatkan sesuatu. Kenapa? Ya, itu masihnya banyak kok. Dan dokumentasi tidak. Benar. Saya menyampaikan ke kalian, goals atau tujuan itu harus dari. Nah, ini adalah preskripsinya. Kalian bisa lihat di dalam kotak. Rekomendasi asupan dengan pada klien bisa untuk makanan atau asupan yang lebih sesuai dengan standar referensi tertentu ataupun praktek efisien yang berhubungan dengan proses. Apa maksudnya adalah penjelasan dari preskripsi sudah sama. Biayanya apa, berapa banyak, syaratnya apa aja, nggak boleh apa, nggak boleh apa, boleh apa, diperbanyak apa, dan itu nanti kalau kalian semester depan belajar dia. Terus kemudian ini adalah 5 yang tadi sudah saya sampaikan. Tergantung di mana kalian berpraktik. Kalau kalian di komunitas, di masyarakat ya pastinya komponen kelima. Tapi kalau di rumah sakit besok komponen pertama sampai komponen keempat. Ini gambarannya seperti ini. Saya mengulangi lagi di pasien langsung kalian screening, misalnya lansia, di screeningnya menggunakan lansia di screening menggunakan yang cepat bagus. Nah, itu kalau untuk orang dewasa itu lansia. Ini lebih kenal saya sebagai bisa lompong, lompong itu 6 pertanyaan, lompong itu lebih banyak dari itu. Ya, setelah di screening, ini risiko malnutrisi lansia ini, terus kemudian dikaji, di assessment ABCDER dengan domain. Setelah di assessment, tentukan diagnosisnya apa. Setelah didiagnosis, tentukan intervensi fisik, rencana sama implementasi. Sudah diberikan ya, terus dimonitoring. Apakah selesai dimonitor? Selesai? Orang. Itulah bedanya. Asal di situ muter. Setelah dilakukan monitoring, tujuannya sudah tercapai. Kalau sudah tercapai, itu bagus. Tapi kalau tujuannya belum tercapai, tadi asupan oral dengan dibuat ini targetnya kan 50%. Ternyata ketika dibuang
Pasien meningkat masuk asupannya menjadi 30%. Asupannya meningkat enggak? Tapi tujuannya tercapai tidak. Empat jadi 50, tapi itu cuma 50. Maka dilakukan ketika tujuan tidak tercapai, dilakukan reassess. Pisau. Kalau kamu lebih dalam paham. Tujuan kedua, ambil gas lagi. Bu, makanya sudah habis. Makanya sudah menikah kemarin, makanya sudah. Kok belum habis, ada apa? Dikaji lagi, habis itu. Mungkin ada kata-kata apa. Nanti mungkin diagnosis lagi. Intervensi lagi. Monitoring lagi. Reassessment. Itu terus sampai pasiennya tujuannya tercapai. Tahu tujuannya nggak ada apa-apa kan pasiennya. Memang karena Pak orang sudah juga mau pasang kebutuhan lagi. Ya, pasiennya dirujuk, pasiennya meninggal, pasiennya sembuh, pasiennya pulang, atau pasiennya itu menjalani tangan. Ya teman-teman perawat kemudian yang kita terjadi apa? Secara umum tidak jadi. Bukan juga. Ada kondisi terminal maaf tinggal menunggu kapan berpulang. Mau makan apa? Kemarin tidak boleh makan ini. Tapi tidak boleh disebut. Jadi, isi berperannya seperti itu. Sampai pasiennya keluar dalam kondisi itu, atau itu kan keluar pasiennya. Oke. Nah, diagnosis sama intervensi tadi saya juga sampaikan. Kalau kebutuhan etiologinya adalah pengetahuan, intervensinya memberikan. Kalau etiologinya berkaitan dengan pola hidup biasa hidup, intervensinya dengan kebiasaan hidup, nanti nggak mau kemana-mana, memang dari itu maka intervensinya dengan apa? Kalau perilaku, domainnya perilaku. Kalau pengetahuan intervensinya menggunakan edukasi, kamu nggak berarti maka sekali ini. Kalau kamu sudah tahu nanti seperti yang praktek hidup jelek, pola hidup kurang baik, dan apakah kita lagi? Bukan, intervensinya dengan konseling itu mengubah perilaku, edukasi itu mengubah pengetahuan, memperbaiki pengetahuan. Ya, teknologi. Dan dia juga. Nah ini dia di sini. Ini saya kasih contoh. Ada pasien dibawa ke intermediate ya, habis jantung, terus kemudian dioperasi, pasang spray, dirawat di IRC satu. Pasien dengan kondisi serangan jantung tadi, riwayat pasien berdasar untuk diberikan dari dia perlu memilih enggak ketika dapat dia terima saat operasi serangan jantung. Enggak, tapi tidak makan. Tinggal menerima dan tapi dimakan itu kondisinya membaik. Maka di sini ya sampaikan asupan lemaknya berlebih. Dia banyak makan makanan-makanan tinggi lemak. Akhirnya ada plak, akhirnya sangat jatuh, akhirnya dibawa ke kantin api, dioperasi pasang lengkap. Ketemu sama kalian yang kita akhirnya dikaji problemnya asupan lemak berlebih. Kemudian diintervensi dengan tidak berlebih sesuai dengan kondisi. Kan di sini nanti itu dia kondisi pasien memang 3 hari, 4 hari, 5 hari pasien nanti juga boleh pulang di hari Sabtu besoknya. Sebelum pulang, tahu nggak ya lemaknya berapa kemarin? Nah, kemarin dengan Bapak
Ini biasanya tidak tidak. Kalau sudah mulai, tahu nggak berapa lama yang konsumsi? Berarti kan selama ini cuma tidur dari makan. Maka muncul permasalahan baru bahwa ketika ditanya edukasi, ketika ditanya pengetahuan Bapak tidak tahu berapa banyak lemak harus dikonsumsi. Bisa nggak dia ulang terus sakit lagi? Kalau konsumsi lemaknya tinggi nggak cukup, bisa konsumsi lemaknya tetap tinggi. Apa nggak ngerti berapa lemak yang dikonsumsi? Sebelum masuk yang tua, nah dari sisi Pak besok boleh pulang selama itu. Nah ini kalau di rumah, ini cara olahnya kita lemaknya, lemaknya sama. Maka pada pasien kalian bisa ngasih intervensi berupa diet, kalian bisa ngasih intervensi berupa. Oke. Nah, ini adalah intervensi berupa yang pertama ya, berupa makanan utama. Nanti ada jenisnya banyak banget. Tapi bukan cuma ini, semakin kompleks, semakin banyak. Ini cuma capture. Ini pemberian diet. Terus kemudian ini cara planningnya. Tadi sempat tertulis tadi papannya. Bagaimana planning? Diagnosis gizinya apa? Overweight NC3.3. Berkaitan dengan kelebihan asupan energi ditandai dengan BMI 29 dan estimasi asupan. Tujuan intervensi menurunkan berat badan 2 kilo dalam 1 bulan. Ada targetnya, ada waktunya. Clear ya? Terus kemudian rencana intervensi planningnya ini. Dikasih makanan biasa atau lunak, dietnya 1.500, frekuensinya 3 kali dan 2 kali, jadwalnya sekian, preskripsinya airnya cukup, rutenya per orang. Sampai sini nangkep dulu tapi. Oke. Ya, terus kemudian ini ada contoh-contoh yang lain lagi, nanti silakan teman-teman bisa dibaca. Tadi makanan biasa, kalau ini makanan enteral. Terus kemudian kalau ini makanan parenteral, tapi teman-teman harus berkoordinasi dengan dokter penanggung jawab, ya, bukan ranah kalian 100%. Kemudian juga memberikan suplemen. Ini rencana jika saya biar suplemen, ya, suplemen makanan. Terus kemudian vitamin, substansi bioaktif, bantuan pemberian makanan. Terus kemudian juga ada mungkin berhubungan dengan tindakan medis, jadi diet-diet tertentu. Nanti silakan teman-teman bisa baca. Itu pemberian diet. Terus nanti ini mungkin akan diperdalam oleh guru soal pemberian edukasi dan posting. Itu topiknya beliau terkait sama bagaimana intervensi yang mengubah perilaku. Itu kalau saya tadi fokusnya tadi. Jadi nanti ini biar beliau saja yang akan menjelaskan. Ya, saya memang harus mencantumkan karena itu materi tidak bisa dipisahkan dari materi intervensi. Tapi tidak akan saya jelaskan. Silakan teman-teman nanti menunggu dari beliau. Oke, ini ada contoh kasus pasien 60 tahun dia menikah. Ini ketika kita mengkaji pasien ya, sampai sedalam itu, teman-teman boleh dilihat. Pasien 60 tahun dia dirawat di rumah sakit karena diare. Pasien dari istrinya adalah pedagang sembako yang penghasilannya. Kalian tahu dia pedagang sembako dan penghasilan tidak tetap dari mana? Assessment. Cara mendapatkan data itu dengan cara tanya. So kalau kamu nggak ngomong cuma diem-dieman, ya nggak akan tahu. Ya, kalau nggak mau, Pak saya malu. Nggak ngapain, cuma berdiri di sini aja ngomong gitu ya. Terus kemudian karena sibuk, ya, karena pasiennya sibuk, sering terlambat makan, tensinya rendah. Terus kemudian sebelum masuk rumah sakit sempat BAB cair 7 kali per hari, ada bunyinya, perutnya sakit, melilit dan tidak ada selera makan. Bisa
dipahami kondisinya pasien. Nah, itu adalah anamnesisnya. Terus kemudian pasien tampak pucat, lemah, kulitnya kering dan hanya bisa tiduran. Berat badan sekian, tinggi badan sekian, hasil laboratorium sekian, hasil tanda-tanda vital, suhu tubuh sekian. Kemudian ini kita dapatkan dari perawat, kita dapatkan dari laboratorium data. Sebelum sakit, biasanya pasien makan sehari 3 kali. Walaupun tidak teratur, lauknya tahu, tempe, telur, minum 3 sampai 5 gelas. Jarang 2, tapi suka sayur, terutama sayur yang lalapan. Ada problemkah lalapan dengan diare? Apa? Kira-kira berpikirnya langsung kritis. Apa? Mungkin mentah, mungkin kotor, mungkin asal kupiuk makan gitu kan. Pada saat recall 24 jam, kalorinya 1.200, lemaknya sekian, 20 sekian, FP cairan sekian. Maka sudah harus berpikir, ini kasusnya enak kalau tertulis mereka berdua kemarin harus cari nanya dari data. Betul kan? Walaupun pasienmu anak. Nah, pasiennya kayak gini. Terus bagaimana hasil asesmennya? Seperti itu. Nah, ditentukan diagnosis. Saya ambil contoh diagnosis. Kita lihat dulu kenapa saya ambil contoh diagnosisnya cukup banyak. Kalian bisa lihat nih. A, antropometri. Antropometri 43 sama 64. Kira-kira status fisiknya apa? 164 kurangi 100. 64 kurangi 6,4. 58. Ya toh? 58. BB-nya berapa? Jauh nggak dari 58? Tahu kira-kira. Dari psikomanutrisi itu. Tadi saya menghitung berat badan ini yang berarti kalau lebih rinci ya hitung. Ya. Antropometri ada masukan nggak? Ya, kemungkinan ada ya potensi masukan. Nah, terus A, antropometri A, B, biokimia. Ada masalah dengan biokimia? HB-nya ada masalah nggak? Ada, nomor 10. Standarnya 15. B, biokimia ada leukosit. Maaf, saya tidak melampirkan, tapi standarnya di bawah 5.000. Dia 13. Maka itu menggambarkan terjadi infeksi. Ya, leukositnya. Terus kemudian A, B, C, clinical fisik, ada NFPI. Di sini ada fesesnya cair, gitu. Apakah itu masalah atau bukan? Masalah harusnya feses tidak cair. Perutnya sakit, terus kemudian lemah, pucat, suhu tubuhnya 38. Apakah ini masalah atau bukan? Karena 36, 37, aja 38. Berarti kan ada suhu tubuh naik. Suhu tubuh naik, problem berhubungan sama kalian apa nanti? Selain dehidrasi, implikasinya ke diet apa? Orang yang tubuh badannya naik, kebutuhan energinya ya naik tinggi banget. Orang yang suhu badannya naik 1 derajat, naik 13% juga ya. Jadi kalau mau itu pakai liquid, BMR nanti dikalikan 13% ditambah. Itu kebutuhan gede. Tapi apa kebutuhannya besar? Kan harus makannya banyak. Nafsu makannya bagaimana? Gak ada nafsu makan gitu, kamu lihat ini. Tidak ada selera makan, padahal makannya besar. So A, B, C, D ada problem semua tuh. Nah, dibikin diagnosis. Saya kasih contoh di sini. NI21 ada domain NI, ada domain behavior, ada domain klinik. Lengkap. Domain intake, domain perilaku. Dia langsung berpikir, oh kamu kok makannya nggak teratur, kamu kok makannya sembarangan, nggak suka makan buah. Misalnya sayurnya juga cuma dimakan. Tanya cara mau ngolahnya gimana, cuma apa dicuci atau tidak, dicuci pakai pengalir atau pakai
apa gitu. Atau jangan cuma nggak dicuci misalnya. Terus jangan demikian. Berat badan kurang, tapi artinya 17. Nah, diagnosisnya seperti ini, intervensinya apa? Ya tujuan dietnya apa? Satu persatu. Kalau diagnosisnya peningkatan kebutuhan energi karena suhu badannya naik, maka tujuan diagnosisnya adalah meningkatkan asupan oral untuk meningkatkan asupan energi. Paham? Ini tadi double ya, Ni21, asupan oral. Asupan oralnya kurang, tapi di sisi lain asupan oral, asupan energinya besar. Bisa digabung jadi satu, meningkatkan asupan oral. Kenapa? Ya biar memenuhi kebutuhan energi yang meningkat. Jadi tadi dua diagnosis tujuannya bisa satu. Karena kurang. Terus meningkatkan asupan cairan untuk dehidrasi. Memang kenapa? Ya karena diagnosisnya peningkatan kebutuhan cairan. Maka tujuan intervensinya peningkatan kebutuhan cairan. Terus kemudian ketika tujuannya ini, prinsip dietnya apa? Banyak. TKTP tapi rendah lemak, karbohidratnya cukup, Fe-nya tinggi, cairannya banyak, rendah sisa. Ini kalau kalian belajar diet, belajarnya satu. TKTP dulu atau TKTP dulu, rendah serat dulu, rendah lemak dulu. Tapi di rumah sakit tidak ada orang yang tidak suka. Di rumah sakit kondisinya komplit, maka kombinasi kombinasi. Prinsip dietnya seperti ini, syarat dietnya atau preskripsinya seperti ini. Energinya tinggi, proteinnya berapa? 1,5, lemaknya sekian, dan yang lain lewatnya per orang. Terus kemudian ini cara pesannya kita, 3 kali, 2 kali per oral, jadwalnya sekian, 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 setiap kali pemberian energinya sekian komponen. Sekarang baru tahu-tahu belajar diet. Munculnya di mana toh? Kemarin belajar ini mungkin di mana nih belajar kayak gini? Persentase sarapan, makan siang, makan malam. Bukan di mata kuliah saya ini. Kamu munculnya di mata kuliah. Ya, terus kemudian ini perhitungan kebutuhan energinya. Saya menggunakan Harris Benedict boleh, menggunakan Mifflin boleh, tapi kalau bisa campur. Ya, ini salah ya. Harusnya ada suhu tubuh naik. Ini salah. BEE-nya masih harus dikalikan 13% karena naiknya 1 derajat. Nanti kalau 39 naiknya 2 derajat maka 26. Harus ditambah KPE. Maaf ini salah. Jadi kalorinya bisa lebih dari itu. Oke, kebutuhan energi yang dipakai. Terus ini hubungannya dengan food science. Mata kuliah MPR. MPR itu sudah baru baru lanjut. Ini berhubungannya dengan standar menu di rumah. Bosan kan kamu? Kalau udah di rumah sakit isinya pagi apa, makan siang apa, harus ditentukan. Dia di berapa, di kelas berapa dulu. Dia pakai BPJS atau asuransi kelas 1, 2, 3 di ART atau seperti apa. Nanti dietnya berbeda menunya. Oke, itu pemberian diet. Terus berikutnya diberikan edukasi. Edukasi bisa menggunakan media berupa leaflet. Ini leafletnya. Ambil leaflet yang sesuai. Terus diberikan edukasi. Terus didokumentasikan semuanya. Ini yang mungkin tidak begitu jelas ini, tetapi kalian bisa lihat di sini ada terapi dietnya apa, tujuan dietnya apa, perhitungan kebutuhannya apa yang mau dimonitor. Yang dibandingkan gitu. Nah, pas simpulannya ini intervensi gizi penting. Ini akan menjadi kejelian karena kalau kalian tepat memberikan intervensi, masalahnya pasien segera pulang. Tapi kalau tidak tepat, bisa saja pasiennya berulang. Itu bisa banget.
Ya, saya selalu menceritakan teman saya mengikuti permintaan pasien yang habis serangan jantung harusnya masih subur konsistensinya, dia sehari, tapi pasien nggak mau subur karena kayak keras, sehingga dia minta nasi. Mau tidak mau harus nasi. Kalau enggak saya kemana? Kata pasien, ya udah kasih nasi. Dampaknya semakin berat makanan, semakin konsistensinya semakin kompleks. Pencernaan kan bekerja lagi keras. Kubur kan tinggal serat selesai. Kalau ini kan nasi yang punya dulu lah, terlalu itu kamu bekerja dari maka semakin banyak pergerakan, jantungnya semakin keras dalam bekerja kan untuk mensuplai oksigen. Padahal jantungnya baru selesai serangan jantung kemarin. Kalau pastinya begitu. Ini karena dia tidak tepat konsistensi. Harusnya menarik cuma bubur sari itu dia cuma bubur hitung karena dua karena dulu dua itu dua. Tapi mintanya nasi lengkap. Makanan nasi seperti nasi. Ya diberikan kan. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau tidak salah intervensi niatnya baik buat pasien. Ya intervensi yang baik kalau bisa mengatasi etiologi atau kalau etiologi yang bukan karena bisa mengendalikan tanda gejala. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Any question maybe? Ada yang mau ditanyakan? Besok diulang lagi sama Bu ya untuk yang edukasi. Terus minggu depannya nanti yang berbasis masyarakat. Ini masih berbasis individu. Oke? Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Oke, semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Selamat pagi, terima kasih.